Kalian pernah gak sih tiba-tiba didatangin orang, dikasih kerjaan, terus dikasih duit? Kalau pernah, itu tandanya kalian sedang dikejar-kejar magnet rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel aku, My Boy. Kali ini aku videoin suasananya lebaran kemarin. Kita temanya berganti dong. Tapi sayangnya kali ini aku bukan mau membahas tentang baju lebarannya, tapi aku mau membahas tentang rezeki yang tidak disangka-sangka. Kalian pernah gak sih ketemu orang terus dia ngajak kerja bareng atau ngasih kerjaan terus dapat duit deh. Nah, kalau pernah, itu tandanya kalian sedang dikejar-kejar magnet rezeki. Apa sih namanya magnet rezeki? Magnet rezeki itu adalah konsep yang berakar dari keyakinan bahwa rezeki itu dapat diperoleh melalui usaha dan tindakan positif yang menciptakan energi baik dari diri sendiri. Nah, terus gimana sih pikiran kita biar positif terus agar magnet rezeki selalu menghampiri kita? Caranya, sikapilah semua permasalahan yang datang ke diri kita itu dengan pandangan yang positif. Yang gaib itu bukan berarti nggak nyata. Dan yang nyata itu seringkali disebut-sebut dari hasil gaib. Kalian pernah gak sih lagi enak-enak scroll TikTok, scroll Instagram, tahu-tahu ada notifikasi masuk deh. Yang lebih kagetnya lagi itu notifikasinya dari m-banking kalian. Ternyata tiba-tiba ada saldo yang masuk, bukan dari kerjaan, bukan juga dari utang, bukan dari arisan, dan bukan juga dari warisan. Lah, terus dari mana dong? Kayak kita lagi dikasih hadiah sama alam semesta, padahal kita lagi ulang tahun, ada-ada aja jalannya. Kayak nemu uang dari langit, atau kayak nemu celengan gaib di kolong kasur, padahal nggak ada yang naro, tapi kok nongol gitu kan. Nah, lo yang pernah ngalamin kejadian kayak gini, selamat. Kalian sudah nyicipin salah satu efek dari teknik yang bakal kita bahas di video ini. Teknik yang kalau kita paham ilmunya, kita nggak perlu jongkir balik, ngemis-ngemis minta rezeki. Cukup dengan mainin energi, uang bakal datang dengan sendirinya. Tunggu dulu. Tapi kita bukan mau ngebahas tentang ilmu pesugihan ya. Juga bukan mau ngajarin tentang ilmu tuyul. Kita cuma mau ngomongin energi vibrasi, hukum spiritual yang bekerja diam-diam. Tapi ini konkret loh. Kayak nasi warteg bisa ngenyangin tanpa basa-basi. Kalian yang baru nonton video ini jangan lupa di-subscribe ya. Kali ini aku mau menceritakan rahasia dikejar-kejar rezeki. Ilmu ini adalah ilmu manipulasi realisasi pakai ilmu-ilmu yang sudah ada di zaman leluhur, tapi dibungkus dengan gaya anak zaman sekarang. Yang kadang selengean, santai, tapi hasilnya pengen gede gitu kan. Biar kalian tuh nggak ngantuk, nggak bosen dengan pesan-pesan yang mau aku sampaikan kali ini. Yang bakal aku bahas di sini adalah cara kerja energi gaib yang bikin uang datang tanpa disangka-sangka. Dan tenang aja, ini bukan dongeng pengantar tidur. Ini adalah sains spiritual yang dipelajari dari zaman nenek moyang. Cuma beda gaya aja yang menyampaikannya. Kok gitu? Karena di era sekarang itu kerja keras doang itu nggak cukup. Kamu bisa bekerja 20 jam sehari. Tapi kalau vibrasi kita itu mental miskin, tapi yang datang itu bukannya transferan, tapi tagihan. Dunia sekarang tuh udah berubah. Kalian tuh harus ngerti gimana cara mainin hukum semesta. Bukan sekedar hukum ekonomi. Aku tahu kalian itu sekarang lagi banyak yang stuck, gajinya di situ-situ aja, pengeluarannya banyak, tagihannya banyak, yang jualan sepi, project nggak jalan. Kayaknya tuh rezeki seret banget gitu kan. Nah, video ini tuh bakalan jadi cambukan spiritual buat lo semua yang lagi kesusahan cari duit. Karena ilmu ini tuh udah dipakai sama para wali, para saudagar besar, bahkan tokoh dunia yang hidupnya meledak secara cuan tanpa bikin iklan di TikTok. Nih dengerin ya peribahasa kata leluhur,
Ojo ke susu golek emas, yen pikirannya durung bisa nyambut getaran langit. Yang artinya, jangan buru-buru nyari emas kalau pikiran lo belum nyambung sama frekuensi langit. Nah, lewat video ini aku bakalan buka satu persatu tabirnya. Sebenarnya getarannya itu ada di diri kita sendiri. Kita suka nyinyirin orang, ngomongin kejelekan orang, mikirnya negatif terus, doain orang jatuh terus. Hidup kamu malah berantakan. Itu bukan kutukan bro, itu akumulasi dari benih yang kamu tanamkan pada diri kamu sendiri. Nah dari sini kalian udah ngerti kan, kalau mau dikejar-kejar magnet rezeki, jangan suka doain orang yang jelek-jelek. Nah sekarang kita beranjak ke nomor 2. Jadi misalnya nih ada anak soleh yang bisa menyelamatkan orang tuanya di akhirat. Tapi keburukan juga bisa menurun. Tapi bukan dosa ya, ini energi energetik. Seperti trauma, pola pikir, dan nasib. Contohnya ya, ada keluarga yang turun-temurun miskin, selalu sial dalam hubungan, selalu gagal. Padahal udah kerja keras gitu kan. Nah itu tuh bukan kebetulan. Bisa jadi ada energi luka atau trauma. Itu tuh seperti luka yang zaman dulu tapi belum disembuhin. Nah kenapa dalam Islam itu diajarin buat banyakin istighfar? Buat diri sendiri dan kedua orang tua. Juga doain seluruh kaum muslimin dan muslimat. Karena energi negatif itu tuh biar bisa direndam gitu loh. Nah ini sebabnya kenapa zikir, sedekah, dan doa buat orang tua yang sudah wafat itu penting banget. Karena kehidupan mereka itu dulu pernah nyambung ke kehidupan kita sekarang. Udah ya, itu yang kedua. Yang ketiga, keluarga alias energi terikat. Jadi kutukan keluarga itu bukan kayak makhluk terbang ikutin kamu. Jadi lebih ke energi negatif yang belum selesai di suatu generasi ke generasi berikutnya. Contoh nih, misalkan kakek kamu tuh pernah zolim berat kepada orang, gak pernah minta maaf, gak pernah tobat, jadi deh imbasnya ke anak cucu keturunannya. Tapi ini tuh bukan dosa yang menurun, ini cuma efek dari hukum sebab akibat spiritual yang belum ditutup. Jadi energinya tuh masih nyangkut. Jadi apa dong solusinya? Jadi solusinya itu cuma tobat, istighfar, banyakin amal, dan kalau perlu niatkan ibadah kalian itu untuk nenek moyang kalian. Caranya bisa lewat zikir, sedekah, niat sholat untuk para leluhur kalian. Ya rantai dosa itu tuh terputus. Jadi kesimpulannya adalah kalau kita mau dikejar-kejar magnet rezeki, buanglah sifat-sifat buruk yang ada di dalam diri kita. Seperti iri, dengki, dan gak suka kalau lihat orang bahagia. Memaafkan kesalahan semua orang, mendoakan orang-orang yang sudah tiada, dan bersyukur atas apa yang sudah kita punya. Jangan lupa diiringi dengan doa, zikir, memohon sama yang maha kuasa. Kalau itu semua sudah dilakukan, jangan lupa kita harus bergerak mencari jalan untuk mendapatkan rezeki itu. Percuma kan kalau kita udah banyak doa, zikir, tapi nggak ada usahanya. Jadi kayak orang nunggu paketan COD datang sendiri, kita cuma nunggu di rumah, tentu rezeki tidak akan datang dengan sendirinya. Nah, selain mantra-mantra tadi, ada juga sesuatu yang harus dipraktekkan. Yang pertama, sebelum bangun tidur itu jangan langsung keluar rumah atau buka pintu. Biasakan berdoa dulu, mengucap syukur bahwa kita masih diberi umur. Katakan kalau kita bahagia, sehat, bersyukur. Lalu praktekkan juga kalian itu harus menyediakan kertas yang setiap harinya itu harus menuliskan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minimal 3 rasa syukur. Contohnya, makasih ya Allah, aku sudah diberikan nikmat untuk berjalan, melihat. Makasih ya Allah atas segala makanan yang telah aku makan hari ini. Makasih telah dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Nah, itu semua hanya contoh, semuanya bisa dikembalikan kepada diri kalian. Kalian mau nulis apa? Intinya rezeki itu akan datang kepada orang-orang yang positive thinking. Semoga dengan channel ini kalian akan termotivasi, yang tadinya tidak positive thinking sekarang bisa positive thinking. Makasih ya yang udah nonton, semoga ada manfaatnya. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.